Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kisah seram kali ini adalah tentang seseorang yang mencari ikan di malam hari di sebuah kanal yang terbengkalai. Malam itu Randika bersama dengan Denny mencari ikan di sana. Sebelumnya di saat siang harinya, mereka melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Mereka mencoba memancing di sana dengan harapan dapat melihat situasi dan kondisi bagaimana ikan-ikan di kanal itu. Dan sekalian saja mereka membersihkan tempat tersebut. 2 jam memancing di sana, ikan yang mereka harapkan tak jua memakan umpan. Yang mereka dapatkan malah ikan papuyu ataupun ikan betok. Ikan sejuta air tawar itu selalu saja mengganggu mereka. Mereka sebenarnya mencari ikan nila di sana. Memang terlihat menggemaskan saat gerombolan ikan invasif itu berenang di permukaan. Bobotnya yang menggiurkan berukuran 8-10 ons. Menjadi incaran mereka berdua saat itu. Karena memancing tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, mereka berdua memutuskan untuk menyeser menggunakan jaring nanti malam. Karena jika di siang hari, itu akan terlihat oleh para pemancing di hulu sungai. Biasanya orang-orang memancing di hulu sungai karena di kanal itu sendiri selain tempatnya yang semak juga membuat orang mudah terpeleset. Karena memang bidang dari kanal itu sangatlah miring. Selain rintangan yang sulit, banyak juga rumor yang beredar yang mengatakan jika kanal tersebut banyak dihuni makhluk halus. Randika yang dasarnya tak pernah mempercayai isu-isu itu, tetap saja sering memancing di sana. Walau sebenarnya ia memancing di kanal tersebut hanya di waktu siang saja. Sejujurnya belum pernah Randika memancing ataupun berada di kanal tersebut di malam hari. Setelah deal-dealan dengan Denny, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menangkap ikan di malam hari saja dengan menggunakan jaring. Takutnya jika di siang hari akan ada banyak percekcokan dan belum lagi banyak orang yang suka meminta. Ketika waktu menjelang sore, Randika dan Denny mempersiapkan semuanya, mulai dari jaring, senter, dan dirijen untuk memuat hasil tangkapan. Dirasa semua sudah beres, mereka pun segera mencari kayu yang akan digunakan sebagai tiang-tiang pengikat jaring. 2 jam kemudian persiapan itu pun sudah selesai. Tibalah saat jam 7 malam, berangkatlah Randika dan Denny ke lokasi tersebut. Dengan wajah yang sumringah dan perasaan yang senang akan mendapatkan hasil yang banyak, mereka pun menuju kanal tersebut. Kanal tersebut dulunya adalah tempat penyimpanan air untuk sawah di saat musim kering. Namun setelah adanya irigasi, kanal itu tak lagi digunakan atau difungsikan. Airnya yang penuh dan terkadang meluap-luap membanjiri area sekitar. Dan karena tak terurus, maka alam pun mengambil alih tempat tersebut. 1 jam kemudian sampailah mereka di sana. Malam yang gelap tak juga menyurutkan mereka. Randika dan Denny pun segera mempersiapkan barang yang sudah mereka bawa. Ketika itu mereka sama sekali tak memperdulikan tentang tabe-tabe atau permisilah dalam bahasa umumnya. Padahal tidak mereka sadari, sedari mereka datang mereka diawasi oleh sesosok makhluk di dalam air. Randika dan Denny pun langsung menceburkan diri dan membentangkan jaring. Tak lupa Denny memancangkan kayu sebagai pengikat jaring. Sebenarnya saat itu mereka mendengar seperti suara gelembung di dalam air. Denny yang merasakan sesuatu hanya diam saja. Ia malu jika nantinya ia dikatai penakut. "Gimana Den?" ujar Randika. "Sudah." Lalu Randika pun menggiring ikan agar menuju jaring. Saat itu beberapa ikan nila melompat di atas air. Randika yang melihatnya bertambahlah semangatnya. Padahal ikan itu melompat karena ada sesuatu di dalam air yang mengganggunya. Tak lama setelah itu Randika tiba-tiba ia menggeliat di air. Denny yang waktu itu panik langsung mendekatinya. Saat Randika bergerak maju, kepalanya muncul di permukaan. Lalu ia berkata,
Ada tempat yang sangat dalam, ujarnya. Lalu Denny pun mengalami hal yang sama. Kakinya terperosok, seakan terbenam di dalam tanah di dasar air, sampai ke dengkulnya. Hal itu membuat Denny tenggelam dan tangannya mengibaskan air di permukaan dengan kuat. Randika yang mengira Denny mengoloknya langsung memarahinya. Tak lama setelah itu Denny timbul di permukaan dengan mata dan hidung yang menjadi merah, serta ia telah meminum sebagian air di sana karena terlalu lama ia di bawah air. Lalu ia bergeser dan mengangkat kakinya di permukaan. Randika yang melihatnya langsung berjalan mendekat ke arah Denny, meminta ia menunjukkan kakinya. Saat kaki itu diangkat, ternyata ada bekas cengkeraman di pergelangan kaki Denny. Den, ini bekas apa?" ujar Randika dengan wajah seakan ia cemas. "Nggak tahu, Den," ujarnya. Lalu Randika pun mengangkat kakinya. Ternyata ia juga mengalami hal yang serupa. Kakinya merah seperti digenggam sesuatu. Den, ujar Randika. Cepat naik." Denny yang tak ngeh dengan instruksi itu hanya keheranan. Bukannya segera naik, Denny malah kebingungan. Randika bergegas meraih pinggir kanal dan mulai memanjat. Sedang Denny baru bereaksi saat ia seperti ada sesuatu di kakinya. Itu seperti ikan yang menyentuh kaki Denny. Beberapa detik kemudian Denny ditarik kembali. Kali ini jauh lebih dalam ia membenamkan Denny. Lalu muncullah penyebab mereka ditarik ke dasar air. Sekitar beberapa menit dari Denny yang tenggelam. Wajah makhluk itu tak begitu jelas. Ia hanya seperti lumut namun berbentuk seperti setengah manusia di atas. Sedangkan bagian bawahnya menyerupai ikan atau belut. Randika yang terkejut melihat itu segera menyingkir dari sana. Randika sengaja berlari dengan maksud agar Denny bisa keluar dari sana. Kala itu Randika dikejar sampai ke hulu kanal. Makhluk itu dari awalnya melata. Setelah mengejar, ia seperti berlari dengan merubah bagian bawahnya menjadi sepasang kaki. Namun langkahnya tidaklah seperti kita. Ia seperti melayang. Saat sudah terpojok, barulah Randika dapat melihat makhluk itu dengan jelas. Tak banyak basa-basi, makhluk itu menyerang Randika hingga matanya mengeluarkan darah. Padahal hanya dicekik saja. "Hanya saya ketika itu seperti menelan sesuatu," ucap Randika saat bercerita. Setelah itu makhluk itu membawa Randika kembali ke kanal, di mana saat itu tubuh Denny telah mengambang di atas permukaan air. Randika yang seketika itu panik, dengan sekuat tenaga ia melepaskan genggaman makhluk itu. Sampai-sampai tulang radius ulnanya mengalami patah, serta bantalan tendonnya seperti terkoyak. Karena saking kuat makhluk itu menggenggam dan bereaksi saat Randika mencoba melepaskan cengkeramannya. Itu bisa kita bayangkan saat Randika memutar kakinya sebelah kiri, maka makhluk itu membalasnya dengan memutar sebelah kanan. Di sana Randika terpekik karena begitu hebatnya saat otot-otot mengalami kontraksi yang spontan itu. Di mana saat itu Randika mengalami cedera yang dalam dan sangatlah serius. Makhluk itu memiliki perawaan yang mengerikan saat ia didekati. Ia sendiri tidak memiliki alis, serta bibirnya kecil seperti ikan. Kupingnya bak sirip, dan rambutnya seperti lumut yang basah menjuntai. Makhluk itu juga berbau sangatlah amis, membuat siapa saja di dekatnya akan muntah. Randika yang sudah tak bisa bergerak didatangi makhluk itu. Saat ia berbicara, spontan Randika memuntahkan semua isi perutnya. Bau dari nafas makhluk itu benar-benar melebihi sebuah bangkai. Dalam tangkapan ingatan Randika kala itu, makhluk itu berkata jika mereka sama sekali tak permisi dan malah mengganggu makhluk itu saat dirinya sedang melakukan pertapaan di dalam dasar air. Lalu tak lama kemudian makhluk itu menghilang dan menceburkan dirinya ke dalam air. Saat itu Randika menggeserkan tubuhnya perlahan dan mulai bersender di semak-semak belukar, sambil ia menatap Denny yang sudah mengambang. Karena ia tak bisa berjalan ataupun menggapai Denny, Randika hanya bisa menunggu pagi di sana. Akan tetapi sebelum pagi, sekitar jam 12 malam, ia pun dijemput dengan orang tua mereka masing-masing.
karena mereka belum pulang sedari mereka pergi. Di saat itulah Randika menjadi sangat bersalah. Setelah urusan pemakaman selesai, warga pun beramai-ramai membersihkan tempat tersebut dan membakar semua semak dan pohon-pohon yang bakal menjadi hutan kemudian hari. Dimulai saat itulah kanal itu diberikan penerangan dan menjadi ramai oleh para pemancing. Namun hanya untuk di siang hari saja. Malamnya tetap tempat tersebut menjadi tempat paling sunyi di situ. Kenangan dan kesalahan itu menjadi mimpi buruk Randika setiap ia melihat tempat yang menyerupai tempat pemancingan. Sebagai catatan, tidak diberitahukan kapan, tahun, dan tempatnya. Ia hanya bercerita melalui pesan teks saja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap cerita dan selalu memikirkan konsekuensinya sebelum kita melangkah ataupun bertindak.